dipakai untuk pameran, seminar, prawedding, buat wedding juga boleh di sini. Nah ini sejarahnya, itu kantor kereta api dulunya Lawang Sewu itu dibangunnya sama orang Belanda pada tahun 1904 sampai 1907. Jadi awalnya dari Belanda dulunya. Nah kalau nama aslinya itu bukan Lawang Sewu. Namanya itu Head of Kantor van Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Cuman karena orang Jawa kan susah nyebutnya, karena saking panjang gitu kan, nah, terus dia kasih julukan Lawang Sewu atau Pintu Seribu biar lebih gampang. Cuman kalau seumpama dihitung jumlah pintunya nggak sampai 1000, pintunya itu cuma 928 daun pintu. Gitu. maskapai, aku cuma dengar maskapai. Head of Kantor. Artinya apa itu? Kantor pusat maskapai kereta api Hindia Belanda. Itu artinya. 1804. Main dekat building atau building pertama? Utamanya ini yang paling favorit buat foto, backgroundnya kaca patri itu, cuman Ini tuh memang siluet. kalau pintu utamanya itu dibuka kalau pas ada event, misalnya buat nyambut ada tamu dari tamu kenegaraan. Ciao, bon visite, RAAD. Mbak boleh naik? Sekarang sudah tidak boleh adik, soalnya yang di atas itu khusus untuk persewaan aja. Masalahnya kan gedung Lawang Sewu ini kan materialnya masih orisinil zaman Belanda. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan keutuhan materialnya. Tahu sendiri kan kebanyakan kalau orang-orang Indonesia itu kalau lihat tembok putih nganggur kayak gini suka dicoret-coret seperti itu. Nah itu biar bangunannya bisa terawat, awet, bersih, seperti itu kita batasi. Mbak, yang mana yang boleh dinaikin? Yang boleh dinaikin nanti di gedung yang kedua, gedung B itu di lantai 2, nanti boleh naik. Iya, asli semua. Ini realnya semuanya masih orisinil. Ini kalau lantai sama batu bata seperti ini masih orisinil. Ini dindingnya itu bukan dicat, adik. Ini asli dari bata merah, tapi di luarnya ini ada namanya proses pengglazuran, jadinya kayak keramik. Ini memang khusus dipakai buat corak. Kalau orang Belanda dia nggak suka pakai cat, sukanya pakai batu glazur seperti ini. Jadi posisinya dia akan lebih awet, tidak mudah luntur. Ini kayak ya tadi semacam istilahnya bikin keramik itu loh Mbak. Kalau keramik-keramik zaman sekarang itu. Iya. Nah ini sekarang kita ke ruangan bawah tanah, adik, kita biar tahu seperti apa kondisi ruangannya. Cuman kita hanya ngintip dari atas saja ya, soalnya kan nggak boleh masuk sekarang. Yuk.
satu pintu masuk ruangan bawah tanah yang dulu katanya dipakai untuk penjara. Tapi fungsi utamanya bawah tanah ini pondasi gedung untuk penguat bangunan. Nah, nanti selain itu dipakai juga untuk drainase resapan air hujan. Jadi air hujan dari talang-talang atap itu semua dimasukkan ke dalam supaya langsung meresap ke tanah. Nanti sambil menunggu proses peresapan, uap airnya dijadikan untuk pendingin ruangan. Jadi kayak AC alami. Mbak, ini pas zaman Belanda ruangan ini dipakai buat penyiksaan Belanda. Kalau untuk penyiksaannya itu pas zamannya Jepang, Adik. Jadi kalau pas Belanda fungsinya tadi cuma untuk pondasi saja, untuk resapan air sama pendingin ruangan. Nah, terus dipakai penjara itu baru pas masanya Jepang. Gitu. Belanda dulu tahun 1904 datang, terus bikin gedung ini untuk kantor kereta api. Terus tahun 1942 Jepang datang mengambil alih bangunan, terus memanfaatkan bawah tanahnya itu untuk penjara. Apa? Ya, untuk penjara atau untuk tempat penyiksaan. Gitu. Kalau penjara kan dia masih bisa bebas, kalau ini kan nggak dibebasin, jadi disiksa sampai meninggal. Dong. Angker enggaknya ya tergantung Adik percaya apa enggak. Soalnya kan tidak semua orang kan bisa lihat kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat sekilas ini kan kayak nggak ada apa-apa, cuma ruangan kosong aja. Kalau ada orang yang nego, nggak ada kuntilanak. Nah, itu beda lagi. Tapi ini baru pintu masuknya saja. Kalau kita masih bisa masuk, itu nanti kita bisa muter seluas bangunannya itu. Iya, sekarang udah nggak boleh. Kan ini juga aksesnya juga sudah dihilangkan, kan tangganya turun udah nggak ada. Oh, jadi dulu ada tangganya di sini. Ada tangga masuknya. Gelap soalnya yaitu tadi di bawah ada airnya. Jadi kan tidak ada penerangan di dalam. Gebau, itu artinya dibangun. Oh, dibangun. Bang. Gebau. Itu tadi yang adiknya bilang pohon beringin, itu sebenarnya pohon namanya mangga lali jiwo. Cuma sudah tidak berbuah lagi. Karena mungkin Bisa sudah besar banget ya. iya, ini mangga apa ya? Mangga langka, mangga khas Jawa. Mbak, ini kacanya kok aneh banget ya semuanya, kok kayak bergelombang-gelombang kayak air. Kacanya bukan aneh, justru itu yang membedakan kaca orisinil zaman Belanda sama yang baru. Kalau yang zaman Belanda itu sekilas kayak kita lihat panas gitu kan, pasti ada kayak gelombang-gelombangnya gitu. Nah, kalau kaca yang baru kan putih bening biasa. Ini kaca yang orisinil Belanda, ini yang sudah gantian baru. Bedanya ini dari suaranya aja udah kelihatan beda. Ini yang asli, ini yang lama. Ini yang baru. Beda. Terus kalau yang orisinil ini tuh seakan-akan dia itu bervolume. Terus dia kayak meredam panas. Jadi misalnya ini kan ada pantulan cahaya kan, pantulan panas, kita berdiri di sini tuh nggak begitu terasa panasnya. Tapi kalau yang biasa seperti ini, dia cahaya panasnya masuk. Belanda tuh Pinter ya, udah zaman dulu tapi pinter. Jadi kan karena dia bergelombang, panasnya kan kayak nyebar gitu kan maksudnya. Tapi kalau ini kan dia lurus ya. Kalau ini kan lurus, kan ada panas masuk ya masuk. Itu kacanya juga Adik, kan kalau Adik lihat dia kan bukanya ke atas. Nah, itu dikarenakan posisinya itu sebenarnya lebih benar seperti itu. Itu cahaya yang masuk lebih banyak, cahaya udara seperti itu lebih banyak. Kalau yang penataan jendela zaman sekarang itu kan bukanya keluar, jadi kalau ada udara datang dari depan itu udaranya nampis, paling datang cuma dari kanan kiri aja. Yang ini kalau ada angin datang dari depan itu langsung lebih banyak nyebar ke atas.
lantai 3-nya. I want just people. Nah ini dilihat aja, ini tangganya tuh menyeramkan, curam sekali. Kalau naiknya sih agak mending lumayan, tapi pas turunnya itu yang agak ngeri ya. Untuk tangganya ini kan sudut kemiringannya itu mungkin sekitar 45 derajat, jadi agak curam. Ini boleh naik. Boleh, kalau kamu berani naik aja nggak apa-apa. Mau naik? Pelan-pelan. Ya udah di sini aja. Awas lo tapi apa naiknya hati-hati. Oke. Fungsinya untuk peredam panas, makanya kan di sini terasa lebih panas toh. Makanya kan ini kan untuk peredam panas, makanya di sini terasa lebih panas. Bau nih, bau. Ini Mak. Banyak banget. Menurut guide-nya, lantai 3 nggak boleh dimasukin karena tangganya ini curam sekali, 45 derajat, dan kalau turun harus hati-hati karena kan banyak orang di dunia ini silinder, jadi dikirain kalau mau udah nempel, dikirain kaki ada nempel padahal belum. So makanya hati-hati, untungnya aku nggak silinder. Hai guys, sekarang mau turun, aku harus hati-hati banget. Mbak, itu namanya kereta apa? Itu kereta uap, itu tapi cuma lokomotifnya aja. Dulunya dipakai buat kereta tebu. Fungsinya untuk mengirim tebu dari kota Semarang menuju ke Blora. Jadi mulai operasionalnya dari tahun 1908 sampai 1980. Jadi hampir kurang lebih 72 tahun. Dan itu dulu jalannya pakai uap. Uapnya itu kan ada yang di belakangnya lokomotif, ada satu gerbong, itu buat tampungan air. Nanti airnya dari gerbong itu disalurkan ke depan. Nanti di bawah kemudi masinis itu direbus airnya. Dan nanti dari proses perebusan itu ada uap, keluar uap. Uapnya itu yang dipakai untuk menggerakkan roda kereta. Makanya kalau misalnya nanti kapan-kapan lihat film-film zaman dulu yang ada kereta-kereta kayak gini, pasti kalau pas jalan dia akan mengeluarkan uap di bawahnya. Uapnya ada dua, kalau di bawah itu yang uap hasil perebusan air, kalau yang keluar dari atas itu corong, itu asap dari pembakaran kayu. Jadi jalannya bahan bakar utamanya air sama kayu. Kalau bahan bakarnya ini kan boros, harus pakai kayu jati. Kalau kayu-kayu biasa kan nggak bisa. Kalau kayu biasa kayak gini, itu dibakar langsung habis, langsung jadi abu. Kalau kayu jati kan proses pembakarannya lama. Jadi sekarang udah nggak pakai kereta seperti ini, pakainya kereta rel listrik atau diesel.
ada tempat duduknya. Berdiri. Besar banget ini. Iya, katanya pakai ini. Iya, yang di depan itu. Guys, aku takut banget guys. Oke guys, so ini dalamnya. Ini aku dari dalam kereta. Aku nge-vlog guys. So ya, ini kayak buat oh my god, ada bolong-bolong buat nyetirnya. Guys, ini atapnya udah agak bolong-bolong. Ini juga gelap banget. So kalian nggak kita bisa lihat. So ya, coba jendela. Ini ya turnya sini. Tapi dulu ini tuh kan harusnya duduk, nggak duduk, jadi sambil berdiri guys. Tinggi banget sumpah guys, like guys tinggi banget guys. Kirain kalian nggak tinggi tapi ini tinggi. Oh my god. So aku mau turun.